wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut dua pelopor besar, di mana pada tahun 1979 dipelopori oleh Burkhard Krem, lalu pada tahun 1981 dipelopori oleh Werner Mayhofer. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan menurut Burkhard Krem. Gesetzgebungswissenschaft artinya ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nah, menurut Burkhard Krem, ilmu pengetahuan perundang-undangan ini adalah ilmu interdisipliner mengenai hukum atau peraturan hukum oleh negara. Nah, secara eksplisitnya ilmu ini adalah ilmu interdisipliner yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena ilmu ini berhubungan dengan politik dan sosiologi. Nah, selanjutnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, Gesetzgebungstheorie, artinya adalah teori perundang-undangan. Menurut Burkhard Krem, teori perundang-undangan adalah teori yang berorientasi mencari kejelasan, kejernihan, pengertian-pengertian secara normatif. Lalu yang kedua ada Gesetzgebungslehre, artinya ilmu perundang-undangan. Nah, menurut Burkhard Krem, ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan perundang-undangan secara normatif. Nah, ilmu perundang-undangan ini apabila dimasukkan ke dalam poin-poin terbagi menjadi 8. Yang pertama ada norma dan hierarki, yang kedua ada lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu yang ketiga ada lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang dalam peraturan pemerintahan, lalu yang keempat ada tata susunan norma-norma, lalu yang kelima ada jenis perundang-undangan dan dasarnya, lalu yang keenam ada syarat-syarat dan asas-asas beserta dengan landasannya, lalu yang ketujuh ada pengumuman dan perundangannya, lalu yang kedelapan ada teknik perundangannya dan proses pembentukannya. Lalu Gesetzgebungslehre ini pun terbagi pula menjadi 3. Yang pertama ada Gesetzgebungsverfahren, artinya proses perundang-undangan. Lalu yang kedua ada Gesetzgebungsmethode, artinya metode perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada Gesetzgebungstechnik, artinya teknik perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut Werner Mayhofer, di mana pada tahun 1981, Werner Mayhofer juga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan perundang-undangan, hanya saja sedikit berbeda daripada apa yang disampaikan oleh Burkhard Krem. Nah, apa yang disampaikan oleh Werner Mayhofer ini tampak kejelasannya, di mana ia memukakan wawasan tentang kedudukan ilmu tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Langsung saja, Werner Mayhofer membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan menjadi 2. Yang pertama, Rechtsstaatsforschung. Menurut Werner Mayhofer, teori ini termasuk ke dalam politik kenyataan hukum. Kenapa begitu? Karena teori ini meneliti undang-undang, meneliti pembentukan perundang-undangan, dan meneliti undang-undang dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua ada Gesetzgebungslehre. Menurut Werner Mayhofer, teori ini termasuk ke dalam bagian politik hukum berdasarkan pengalaman hukum, dan juga teori ilmu ini juga sebagai petunjuk untuk pembentukan hukum. Kemudian Gesetzgebungslehre ini terbagi pula menjadi 4. Yang pertama ada Methodik der Gesetzgebung, artinya metode perundang-undangan. Kemudian ada teknik der Gesetzgebung, artinya teknik perundang-undangan. Kemudian ada taktik der Gesetzgebung, artinya taktik perundang-undangan. Kemudian ada analitik der Gesetzgebung, artinya analitik perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.